Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Pak Aris Sandi, STMN. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Eh, ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, dan juga masih diberikan semangat ya, semangat untuk eh, mencari ilmu. Semua ini adalah rahmat dan karunia Allah SWT. Eh, Alhamdulillah juga ini eh, telah hadir Bapak Aris Sandi STMN yang nanti akan menjadi trainer ya, trainer pelatihan mechanical design ya, tingkat lanjut yang menggunakan software SolidWorks. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik mesin atau seorang insinyur teknik mesin adalah kemampuan untuk mendesain sistem mekanik, desain sebuah produk atau secara umum sistem mekanik. Nah, untuk agar desain itu bisa efisien, bisa akurat, ya, dan seterusnya, maka perlu alat bantu yang kita sebut dengan computer aided design, itu CAD, AutoCAD. Ya. Nah, kemudian juga beberapa CAD yang kami anggap powerful itu salah satunya adalah SolidWorks ini. SolidWorks itu merupakan satu software computer aided design yang cukup powerful ya, karena nantinya ini bisa mengarah ke analisis ya, tidak hanya sampai berhenti di desain, tidak hanya sampai di assembly, tapi bisa juga diteruskan nanti sampai ke analisis ya, simulasi ya, bisa simulasi FEA ya, finite element analysis, bisa juga simulasi aliran ya, flow, kemudian juga simulasi thermal dan seterusnya. Karena itu maka pagi ini kita menyelenggarakan pelatihan mechanical design tingkat lanjut ya, menggunakan SolidWorks ya. Kemudian juga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik mesin dan atau insinyur teknik mesin nantinya adalah juga analisis ya. Ini selain mendesain ya, itu juga menganalisis sistem mekanik ya. Oleh karena itu maka SolidWorks ini adalah sebuah software yang bisa mendukung bagi alat analisis ya, alat analisis sistem mekanik yang sudah kita desain. Dan karena itu kita hari ini mendengarkan ini pelatihan mekanika desain tingkat lanjut sampai nanti tahap ke simulasi FEA ya, tidak berhenti sampai ke assembly tapi lanjut sampai ke simulasi FEA yang dimana nanti itu simulasi itu bisa bagi alat analisis tentang sistem mekanik yang sudah kita desain. Nah, nantinya ini Capstone Design dan Capstone Design akan sampai ke sini nanti untuk semester yang akan datang. Kemudian juga dengan adanya analisis itu, dengan FAI itu bisa diangkat menjadi sebuah judul skripsi. Jadi ini bagi yang mau skripsi ini juga sangat tepat untuk mendalami bidang ini.
nantinya ini bisa menjadi satu deskripsi. Dan saja nantinya kalau betul-betul mahasiswa ini atau lulusan nanti menguasai ini menjadi sebuah portofolio ya, portofolio kompetensi tambahan yang bisa meningkatkan daya saing mahasiswa di pasar kerja. Ya, dan demikian nanti eh, dengan kemampuan kompetensi di bidang mechanical design ini sampai ke tahap analisis, ini bisa mendukung ketika nanti lulusan teknik mesin itu mencari kerja. Ya, sehingga saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Aris Sandi SMN yang telah sedia untuk menjadi trainer selama 4 hari ke depan, dan juga terima kasih pada panitia, yaitu dari pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, ya, Mas Yanto dan Mas Rizky Fayagi yang telah sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini. Kira demikian mungkin pengantar dari saya. Kemudian sedikit saya memperkenalkan Pak Arisandi ini dosen di Politeknik LPP, kemudian beliau punya sertifikat CSWA dan CSWP di SolidWorks, kemudian juga punya akun YouTube yang banyak tutorial-tutorial tentang desain, sehingga sudah terbiasa beliau ini apa mendesain sebuah sistem mekanik dan juga menganalisisnya. Juga beliau ini juga pernah jadi juri ya, juri untuk lomba CAT ya, lomba CAT nasional, yaitu apa National CAT Competition ya, sehingga tepat sekali ini kita jadikan sebagai narasumber dan juga trainer pada pelatihan mechanical design tingkat lanjut ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Aris Sandi yang telah sedia untuk menjadi trainer kita selama 4 hari ini. Juga beliau ini sebetulnya masih keluarga besar teknik mesin di TDA ya. Bukan orang lain tapi masih keluarga besar ya. Beliau ini suami dari Bu Eli Kumolosari ya, itu dosen konversi energi di teknik mesin TDA. Ya. Jadi masih keluarga kita sendiri juga ya. Oke ya, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih semuanya. Mari kita ikuti pelatihan ini dengan uh, apa, fokus ya, serius, sehingga kita nanti bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pelatihan ini. Ya, saya kira demikian. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam. waktu kami serahkan sepenuhnya pada Pak Aris Sandi. Silakan Pak Aris Sandi. Baik, izin ini ya Pak, Bowo dan rekan-rekan ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, Terdengar Jelas, Mas. jelas, ya. Oke, aman, Pak. siap. Oke, oke, sebelumnya ini ya, saya ucapkan terima kasih ke Pak Bowo dan rekan-rekan mahasiswa teknik mesin di PDA atas kepercayaannya ya pada saya untuk mengisi kesempatan ini. Ya, semoga ke depan 4 hari ke depan kita bisa ini ya apa belajar bersama gitu ya. Belajar bersama terkait ini ya, pendalaman mata kuliah gambar teknik atau gambar mesin menggunakan SolidWorks ya. Kita santai aja ya, Mas ya, Mas Haki, Mas Yuda, Mas Ilham. Salam kenal semua, Mas Riki, ada Mas Ade, Mas Esa, sama Mas Rianto ya. Nah, izin share screen, mungkin saya awali terkait ini ya, apa?
Sebentar Pak Aris, Oh, Aris, nggih. sebentar. Deh, nggih, Pak. Mute, Pak. Mic-nya masih ke mute. Suaranya mboten masuk, Pak Bowo. Halo Mas, Pak. Nah, nggih. Mas lagi mau di dokumentasi nggak, di foto atau gimana gitu? Mumpung pas awal mungkin lebih banyak eh, yang datang gitu. Ya, Pak. Mungkin dari Mana teman-teman bisa mau on cam dulu. ya on cam terus gimana ini? Ya kita mau ini ya buat laporan ya, buat laporan Nggih. apa nanti LPJ, laporan jawaban dari KM. Mohon untuk ini di anu dulu, dibuka on cam dulu. Eksa Mas, mana ini Eksa Ilham Bahtiar, bisa on cam kah ini? Ade Yoga. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, udah apa adanya aja. Oh, Ilham dah mandi belum tuh Ilham? ya saya ambil gambar 3, 2, 1. Sudah, Pak. Dah? Oke ya. Ya. Oke, mohon maaf Pak Sandi, ini interupsi bentar, Oh, kita nggih. lanjut lagi. Hanya Nggih, emang nggak, Pak. mengingat ya, mengingat. Ya LPJ itu ya penting juga ya. Ya, oke, silakan Pak Sandi. Oke, oke. Oke. Ya, izin share screen nggih, Pak Bowo dan Ya, rekan-rekan nggih. silakan. Nggih, siap. Oke. Saya izin share screen terkait ini ya. Eh, ada sekilas PPT terkait saya ini, mungkin izin memperkenalkan diri sebentar nggih. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Jadi paling nggak tadi sudah di state sama Pak Bowo bahwa saya suaminya Bu Eli ya. Dan dulu eh, pernah main-main ke sana. Nah, saya dulu ambil kuliah di ini ya, vokasi di PENS ITS tahun 2009. Lalu lama di industri sebelum ketemu Bu Eli. Sebelum ketemu Bu Eli, saya jadi ini ya, jadi karyawan ya di perusahaan dari lulus kuliah diploma sampai tahun 2020. Nah, di pertengahan tahun inilah ketemu Bu Eli, terus akhirnya saya jadilah dosen. Tapi sebelum jadi dosen, saya sekolahnya di UGM mesin ya. Oke, lanjut. Mungkin ini sedikit preview ya. Mungkin dosen-dosen rekan, dosen-dosen Mas gitu yang di kampus mungkin udah mengajarkan bahwa drawing itu ada dua tipe ya. Bahwa tipe yang pertama adalah artistik, yang mana artistik itu contohnya adalah lukisan gitu ya. Yang mana itu nggak ada ininya ya, nggak ada aturan ukuran dan sebagainya gitu ya. Itulah namanya artistic drawing. Itu saya ambil dari eh, bukunya ini ya, apa, course terkait technical drawing apa edisi yang ketiga. Lalu tipe yang kedua terkait drawing itu adalah yang sering kita jumpai adalah engineer drawing. Nah, inilah drawing yang sering kita jumpai di dunia kita ya, di dunia teknik mesin, yang mana engineer drawing itu adalah drawing yang sangat kontras dengan artistik ya. Yang mana kalau engineer drawing ini kan kita selalu dipaparkan dengan semua regulasi. Jadi 3D tersebut itu memiliki peraturan banyak gitu ya. Mulai dari dimensi yang berbentuk disajikan dalam bentuk linier ataupun lubang dan sebagainya gitu ya. Itulah yang dinamakan engineer drawing. Lalu sedikit sharing terkait apa sih tujuannya engineering drawing itu sebenarnya. Kalau kelak kita akan kerja di dunia industri dan khususnya kalau kita mengambil di posisi mechanical engineer itu kita tidak akan jauh dengan yang namanya engineer drawing ya teman-teman ya. Yang mana engineering drawing ini bisa kepakai di lingkup ini ya yang saya lingkarin ini mulai dari ini ya constructed,
manufacturing sampai fabrikasi ya. Lalu diassembly semuanya dan akan menjadi sebuah produk gitu ya. Nah, nanti ini akan kita dalami menggunakan SolidWorks, mulai kita dari belajar part hingga assembly dan juga eh, drawing dua dimensi ya. Dan di situ sedikit saya sampaikan terkait tips and trick supaya rekan-rekan besok kalau di dunia kerja setidaknya meskipun menjadi fresh graduate, tapi setidaknya kita memiliki bekal gitu ya, yang mana bisa kita show off ke industri bahwa kita itu fresh graduate yang ready to use gitu ya. Nah, ini simpelnya tadi ya, engineering drawing itu berawal dari ini ya, sketch dua dimensi, lalu kita buat ini ya, 3D-nya sampai menjadi engineering drawing, yang mana engineering drawing ini nanti ada eh, dua dimensi yang sudah ada semua regulasi yang kita butuhkan, itu kita tuangkan di situ untuk ditepati oleh seorang ini ya, real maker gitu ya, eh, apa ya, alias tukang gitu ya, yang membuat gambar kita menjadi real gitu ya. Lalu akan masuk ke proses machining dan proses machining nanti akan berakhir menjadi sebuah produk. Nah, ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang bergerak di ini ya, beberapa berbagai bidang, mulai dari darat sampai udara, yang mana di situ semua perusahaan tersebut itu membutuhkan engineering drawing gitu ya. Mulai dari kereta api, terus robotic bottling system, vehicle uh, production, dan lain-lain. Dan tidak luput pula seperti di aerospace ini ya, factory. Gitu. Nah, ini saya ambil dari ini ya, buku Basic Engineering Drawing and Communication, bahwa contoh saja paling gampang itu di food scientist ini pun dia juga banyak ini ya, dia juga banyak ini ya, apa butuh engineering drawing. Kenapa sih engineering drawing butuh? Nah, seperti yang ini ya, saya sampaikan di buku ini aja, bahwa engineering drawing itu bisa dibutuhkan di beberapa hal sektor gitu ya, di beberapa sektor, meskipun itu sampai bahkan di terkait food scientist gitu ya. Nah, dari food scientist ini aja kita bisa mengambil beberapa hal penting dari itu saja. Itu ya. Banyak hal yang mulai dari engineer, bla 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 sampai ini ada mesin manufacture, spare part manufacture ini pasti butuh yang namanya engineer drawing. Bahkan bagian QC pun juga butuh. Nanti rekan-rekan kalau memang sudah eh, terjun di dunia kerja pasti tahu bahwa engineering drawing itu eh, berguna dari sejak kita membuatnya sampai produk itu jadi dan akan dikatakan layak pakai atau layak dijual apa enggak oleh seorang QC gitu ya. Dan engineering drawing itu yang kita buat itu akan dipegang oleh mereka. Nah, ini sedikit terkait salah satu hal penting di ini ya, di engineering drawing. Mungkin enggak ini ya, kurang tuntas kalau kita hanya belajar bagaimana membuat drawing, bagaimana membuat 3D-nya, assembly dan sebagainya, namun kita sendiri tidak atau kurang memahami betul terkait paper size and folding ya. Jadi kalau kita sudah membuat 3D, assembly dan sebagainya sudah selesai, maka kita perlu yang melakukan yang namanya ini ya, pembuatan engineering drawing ya. Dan kita tuangkan di sebuah kertas. Yang mana kertas itu jika kita sampaikan ke sebuah dokumen jadi satu utuh, dan apabila itu kertasnya berbeda-beda, maka kita memiliki aturan yang mana aturan itu sudah menjadi aturan internasional dan baku ya. Jadi kalau kita mau melipat kertas yang mana kertasnya itu berbeda ukurannya, maka kita perlu mengetahui terkait how to fold paper size gitu ya. Ini ada contohnya mulai dari A0, A1 hingga A4 gitu ya. Intinya dari ini kita bisa melihat bahwa sisi kanan bawah legendnya atau etiketnya ini itu akan selalu terletak di sisi kanan bawah. Tujuannya apa? Supaya ketika kita membuka dokumen tersebut, itu pembaca itu sudah tahu bahwa legend itu langsung terlihat. Yang mana legend itu di etiket itu berisikan sekumpulan informasi penting dari gambar tersebut gitu ya. Oke, jadi mungkin Bapak
Bapak Ibu dosen teman-teman mungkin sudah menyampaikan ya ini. Dan ini cara ngelipatnya tadi kalau memang mau dilipat menjadi lebih kecil. Lalu terkait garis dan lettering ya, line and lettering. Ini mungkin teman-teman juga akan melihatnya nanti apa sih bedanya garis-garis ini, macam-macamnya ini, apa fungsinya. Mungkin teman-teman bisa melihat ini nanti. Kalau memang PPT ini belum saya sampaikan, mungkin nanti saya share ke Pak Bawang. Sepertinya ini luput belum saya sampaikan di ini ya, di apa RAR kemarin yang saya kirim gitu. Nanti insya Allah nanti kalau ini saya diingatkan untuk saya kirim nanti. Nah ini terkait proyeksi. Terkadang biasanya kalau kita belajar ini ya, belajar membuat 3D itu biasanya kita itu di awal-awal bingung menginterpretasikan sebuah proyeksi objek gitu ya. Nah ini ada salah satu contoh yang saya ambil dari salah satu buku yang mana ini paling gampang menurut saya untuk memahami apa sih proyeksi itu dan gunanya untuk apa. Nah, ini mungkin bisa teman-teman cermati. Di sini ada contoh gambar objek 3D yang di tengah ini. Nah, 3D ini misalkan nanti akan kita buat 3D-nya di SolidWorks. Maka pastikan objek ini kita buat sesuai dengan pandangan awalnya. Pandangan awalnya mana? Misalkan saya ambil front view-nya seperti ini yang di sini. Dan nanti akan tampil seperti ini dulu. Nah, proyeksi yang lainnya akan mengikuti. Nah, nanti kita coba langsung aja ya nanti ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita coba nanti ini ya kita ini ya coba lah memahami sedikit ini ya. Ada basic principle dari dimensioning. Nah, biasanya teman-teman itu kalau ini ya, yang saya jumpain dulu waktu saya pertama kerja di industri eh, saat fresh graduate, itu seringkali saya mengalami kesalahan, tapi nggak sadar gitu ya. Sebelum saya membaca-baca buku terkait gimana sih caranya memberikan dimensi pada sebuah 3D gitu ya. Ternyata ada basicnya gitu, ada prinsip dasarnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang saya ambil dari bukunya Reddy ya. Nah, ini yang nomor satu. Nah, semua informasi dimensi ini perlu dideskripsikan terhadap komponen tersebut secara ini ya, komplit ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar sisi kanan ini, ada yang saya lingkarin. Ini saya belah jadi dua gini ya. Nah, yang sisi kiri ini benar, yang sisi kanan ini dikatakan salah. Mungkin untuk ngetes uh, kuis nih, tapi hadiahnya dari Pak Bowo mungkin. Ada yang bisa nebak Mas Aki atau Mas Riki, Mas Yuda dan teman-teman? Ada yang tahu enggak kenapa yang kiri itu dikatakan benar, tapi yang kanan itu dikatakan salah? Ada yang tahu dari sisi penyajian dimensinya? Maka di sini ada yang tahu, teman-teman? Mas Ilham mungkin? Monggo Mas Ilham. Izin, Pak, Nggih, karena monggo. itu ada radiusnya, Pak, untuk lubang hole Ah, yang kalau di yang kanan? sisi kiri itu, yang di sisi kanan itu yang korek itu kan ada lubang hole dan di sisi kirinya tidak ada, Pak. Oh iya, benar. Oke, benar. Terima kasih Mas Ilham. Jadi yang kanan ini, sorry, yang kiri dulu ini dikatakan benar kan? Karena apa? Karena di sini. Nah, yang saya dengar ini. Nah, kalau yang kiri dikatakan benar karena ada sebuah lubang dengan diinterpretasikan dengan ini ya, R30 sini. Yang ini ya. Seret. Nah, sedangkan yang ini, yang sisi kanan itu dikatakan salah karena sesuai dengan ini ya, Mas Ilham tadi ya. Ini karena nggak ada penyajian ini ya, R radius. Dia hanya memberikan 30 plus minus 0,05. Padahal di sini dia mengarah ke sini. Dan sini itu adalah miliknya lingkaran ini. Nah, kalau kita tarik ini, lurus. Nah, itu salah.
Kenapa dikatakan salah? Orang akan berspekulasi bahwa ini itu sebuah garis biasa, bukan lingkaran. Meskipun di softwarenya itu tidak memberikan warning kalau kita memberikan dimensi, tidak memberikan warning salah, tidak. Nah, itu kekurangannya. Ada software-software itu kadang biasanya tidak memberikan warning seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita harus memahami itu di awal. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut tebak lagi nih, yang kedua, yang bawah ini. Nah, kenapa yang kiri dikatakan benar, yang kanan dikatakan salah? Monggo, Mas-mas. Nanti sebelum di SolidWorks, nanti kita coba ngetes ini deh. Ini bisa dilihat jawabannya ada di judulnya ini, judul gambarnya ini. Placing dimensions outside the view. Nah, itu sebenarnya jawabannya, tapi di gambarnya itu yang membuat salah dimensi yang mana? Coba tebak-tebak. Atau masih lama lagi? Ada yang di dalam dan di luar itu. Kenapa yang kiri benar, yang kanan salah? Ada yang bisa nebak? Nanti Pak Bo yang suruh nebak ini. Monggo, Izin Mas Pak, Ilham. Oh iya, mari Mas Ilham. karena untuk penempatan 20-nya itu yang di sebelah kiri itu berada di permukaan ini Pak, apa permukaan surface. Nah, oke. Kalau yang Nah, eh, nah, kalau yang di kanan itu yang korek mm-mm. eh, karena 20-nya di luar surface Pak, Oke, good. permukaan. Ben- Iya, terima kasih Mas Ilham. Benar sekali ya. Jadi di gambar yang ini ya, placing dimension outside the view. Nah, ini sebisa mungkin kalau kita membuat atau memberikan dimensi itu letakkan di luar. Ya, selama ada space di luar, mohon diletakkan di luar. Kenapa? Karena kalau kita letakkan 20-nya ini di dalam, takutnya apa? Persepsinya salah. Dan apa ya? eh, Etika memberikan dimensi itu kalau memang ada space di luar, mohon diberikan dimensinya di luar. Gitu ya teman-teman. Jadi meskipun nanti di SolidWorks itu bisa kita setting-setting. Oh Pak, sebenarnya bisa aja Pak. Dimensinya diberikan warna cat abu-abu, sedangkan warna garis-garis untuk ininya bisa kita buat di warna yang lebih pekat gitu. Ya bisa, cuma ini kita kembali ke aturan internasional bahwa sebisa mungkin dimensi itu diberikan di bagian atau sisi luarnya dari garis objeknya gitu ya, teman-teman. Nah ini, kita kan sering tuh lihat ini ya. Nah, kalau yang ini eh, judul yang ini ya, Marking the Dimension from the Visible Outline. Nah, oke, gambar ini ada yang tahu nggak? Ini sebenarnya ini adalah eh, belahan ya. Jadi gambar yang kiri, yang satu dan nomor dua ini sebenarnya gambar objek yang sama. Cuma kalau kita memiliki sebuah objek yang mana di dalamnya ada lubang, nah itu sebisa mungkin lubangnya itu dibelah. Jadi objek tersebut kita belah dua sama rata gitu ya. Kalau misalnya kita punya as, yang mana asnya itu di dalamnya ada lubang untuk skru misalkan, nah itu sebisa mungkin itu kita belah. Kita section menjadi dua sama rata, yang mana nanti kita bisa memberikan informasi ke pembaca bahwa di dalamnya ini ada lubang. Nah, yang ada lubang ini adalah yang putih ini. Kalau yang diarsir ini, itu adalah dia solid. Oke. Nah,
Kalau yang gambar sisi kanan nih, yang nomor 2, itu dia berikan garis patah-patah. Nah, garis patah-patah ini kurang begitu menginterpretasikan kepada pembaca atau membuat kebingungan si pembaca gambar bahwa itu sebenarnya apa gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi, sebaiknya itu kalau kita memiliki gambar as, misalkan ya, dan di dalamnya ada lubang, itu sebaiknya kita belah. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terkait software yang perlu kita pahami atau kita kuasain sebelum kita terjun di dunia kerja, maka baiknya kita mengetahui software apa saja yang sering digunakan di industri ya. Nah, ini saya ambil dari sumber ini ya, dari web ini, ya mungkin ini belum terupdate ya, mungkin saya ambil tahun 2023 atau 2024 ya, yang mana dari sekian banyak software, CAD software, itu ternyata yang paling banyak menggunakan itu adalah SolidWorks. Dan saya dulu pindah di dua industri pekerjaan di pabrik ya, itu ternyata software CAD-nya yang dipakai itu adalah SolidWorks. Dan ternyata benar yang paling banyak yang dipakai itu di industri adalah SolidWorks. Jadi alangkah baiknya kita bisa mempelajarinya jauh hari saat kuliah, bisa kita kuasain di awal apa agar besok ketika kita lulus kita istilahnya ready to use dan membuat apa ya istilahnya HRD itu kalau ngerekrut kita itu ketika kita dites terkait bidang kita itu kita sudah apa ya sudah siap pakai gitu meskipun masih ada masa training tapi paling enggak user itu senang melihat kita gitu bahwa kita sudah siap menggunakan software tersebut gitu meskipun kita barusan lulus gitu ya. Nah, biasanya yang sering saya ketahui dulu itu ketika kerja itu ternyata nggak cukup SolidWorks, ternyata kita butuh AutoCAD. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan itu ya, kombinasi itu. Lalu ada juga yang SolidWorks dengan software lain. Ini biasanya ada software lain ya, misalkan ada Mastercam, eh, software-software lainnya, ataupun software CAD selain SolidWorks dengan software CAE yang lain gitu ya. Nah, eh, kalau memang kita udah betul-betul menguasai, mungkin kalau kita melihat gambar seperti ini, mungkin kita nggak asing ya, nggak nggak takut, nggak worry gitu ya. Membuat seperti ini itu ternyata insya Allah bisa kan kita kita ini ya kita laksanakan ya, kita buat gitu bisa. Ini sebenarnya kita buat satu persatu terus kita assembly jadi seperti ini. Nah ini beberapa gambar portofolio yang pernah saya kerjakan ketika saya di industri ini ya, namanya Filometik ya. Terus ini lalu saya pindah ke perusahaan loudspeaker company. Ini salah satu contoh produk yang saya buat. Simple aja saya ambil satu gitu. Dari produknya kalau jadi itu nanti seperti yang ini. Lalu nanti saya proses di CNC. Nah, dari sini nanti saya buat nestingnya di sini. Dan yang gambar yang sisi ini adalah proses nesting ya. Supaya kita bisa membuat produk ini itu kalau kita uh, buat di satu material mentah itu bisa jadi berapa produk gitu ya. Jadi kita bisa membuatnya apa ya istilahnya part to part gitu ya. Nah, kalau kita sudah menguasai itu semua, alangkah baiknya kita bisa mengambil yang namanya sertifikasi. Nah, ini salah satu contoh sertifikasi yang saya ambil dulu ketika waktu di industri ya. Ketika saat saya kerja di industri, rekan-rekan sebaiknya itu besok ataupun kalau memang bisa ada kesempatan di sebelum lulus kuliah, bekali diri mas-mas, diri Anda sertifikasi. Nah, sertifikasinya itu bisa kita ambil ketika kita sudah belajar betul gimana sih nanti kisi-kisi CSWA, kisi-kisi CSWP seperti apa. Nanti mungkin di empat pertemuan ke depan ini, ya mungkin nanti saya spill gimana sih kiat-kiat kalau misalnya kita mau persiapan CSWP dan CSWA ya. Supaya nanti ketika kita lulus, setidaknya teman-teman itu meskipun fresh graduate tapi sudah memiliki sertifikasi gitu ya. Supaya memberikan bobot kepada kita dalam mencari pekerjaan besok. Khususnya di bagian mechanical engineer. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman sudah bisa mahir betul gitu, mungkin teman-teman akan bisa menjadi sebuah ini ya, seorang profesional yang mana nanti bisa membuka sumber rezeki selain dari kantor ya.
bisa menjadi seorang profesional, menjadi trainer ataupun juri sebuah lomba gitu ya. Ataupun juga nanti bisa menjadi profesional ngajar di sebuah ini ya industri gitu. Ini beberapa contoh saya ngajar, saya memberikan training di eh, apa salah satu perusahaan di Surabaya ya, namanya Armasco. Saya memberikan training terkait SolidWorks yang sering dipakai oleh mereka, khususnya di bagian mechanical engineer mereka. Dan ternyata masih ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sana yang membuat produktivitas mereka bisa lebih cepat gitu. Dan yang pada saat itu mereka itu ada salah satu job yang ini ya teman-teman ya, membuat sebuah cerobong chimney gitu ya. Mereka kalau sharing dulu itu mereka membuatnya itu ngemalnya pakai kertas koran teman-teman. Bapak Bowo. Jadi membuat sebuah cerobong asap yang bentuknya itu eh, apa trapezoid gitu ya. Mereka membuatnya bikin jaring-jaringnya itu dari ngemalnya dari koran gede banget dimal itu. Setelah itu materialnya ditaruh di atasnya terus dipotong. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ternyata mereka belum tahu software SolidWorks terkait pengerjaan itu. Nah, alhamdulillahnya setelah diajarin itu mereka apa ya satisfying gitu ya, puas dengan itu. Karena kita bisa membuatnya itu lebih sederhana dan bisa menghemat waktu. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut langsung ke SolidWorks ya. Apa langsung ke SolidWorks? Kalau ke SolidWorks, apakah teman-teman eh, sambil buka laptopnya masing-masing kah? Kalau nanti membuka laptop sambil mencobanya langsung, mungkin metode pengajarannya mungkin saya agak perlambat gitu ya. Soalnya nanti kita langsung learning by doing gitu ya. Hmm. Oke, kalau eh, tidak ada pertanyaan, mungkin kita coba langsung pakai SolidWorks-nya ya, Mas ya. Nah, mungkin saya mulai dari ini ya. Mungkin Mas bisa membuka ininya, materinya di bagian ini ya. Nah, mungkin kalau Mas sedang membuka device-nya, mungkin bisa membuka file yang ini ya, nomor 2 ini ya. Tips and Trick in SolidWorks. Jadi mungkin saya awali di ini ya, praktik praktek SolidWorks-nya dengan ini ya, tips and trick di SolidWorks ya. Yang sering saya pakai kalau misalnya mengerjakan sebuah project ya. Dan itu nanti insya Allah akan bisa memberikan sedikit manfaat ke teman-teman, mempercepat pekerjaannya ya. Kalau misalkan ada tugas atau membuat desainnya ya. Ataupun nanti ini sifatnya general sih tips and triknya. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini di berbagai bidang sih. Bisa tugas kuliah ataupun ketika sertifikasi ya. Nah, kalau teman-teman sudah membuka, mungkin bisa teman-teman buka yang 2.1 ini ya. Save and Recall Setting Wizard. Nah, jika sudah itu ada di dalam folder tersebut ada satu ini ya, MS Word, satu file MS Word itu kita buka. Nah, di situ saya buatkan eh, tutorial tertulis gitu ya, step by step untuk menjalankan ini ya, Save and Recall Setting Wizard. Nah, ini seringkali kita pakai di awal-awal ya. Oke, nah sampai sini mungkin ada ini
Apakah ada teman-teman yang ini langsung mencobanya di device-nya masing-masing? Kalau boleh tahu, kalau teman-teman ada yang mencobanya di device masing-masing, teman-teman mau menggunakan SolidWorks versi tahun berapa nggih? Kalau boleh tahu. Saya Mas 2022, Pak. Mas Haki tahun 2022. Iya, Pak. Oh, oke, siap. 2020, Pak. Oh, 20, oke. Ada yang lagi? 2023, Pak. Oh, oke, siap. Jadi mayoritas baru semua, nggih. Nah, jadi nanti kalau saya pakai 2024, jadi nggak jauh beda dengan punya teman-teman ya. Cuma nanti paling berbeda sedikit terkait peletakan toolsnya ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, untuk apa sih save and recall setting wizard ini? Nah, ini tujuannya adalah untuk pengaturan ini ya. Contohnya seperti ini. Saya langsung coba gini. SolidWorks saya terbuka nggih, Mas-mas ya? Sudah terlihat ya? Window SolidWorks saya. Sudah, Pak. Nah, oke, sudah. Oke, nah kalau ini tujuannya buat apa? Nah, tujuannya save and recall setting wizard ini adalah biasanya kalau kita mainan game ataupun eh, mainan software gitu ya, itu pasti kita sering sekali membuat pengaturan gitu ya, pengaturan supaya pengaturannya itu membuat kita jadi lebih gampang mengoperasikannya gitu ya, versi kita sendiri nih. Nah, contohnya nih kalau misalnya teman-teman yang ini kebetulan cowok semua ya, kalau ada yang di sini main PS gitu atau PES gitu ya, Pro Evolution Soccer. Ya. Mohon maaf Pak Bowo ini agak out of topic Pak Bowo. Tapi ini nanti ini sih ada hubungannya dengan ini. Nah kalau kita bisa biasanya kalau misalnya main game, main PES misalkan ya, Pro Evolution Soccer, nah itu biasanya kita sering membuat settingan yang membuat kita itu ketika main lagi itu kita nggak perlu nyeting ulang gitu ya, supaya settingannya sesuai dengan karakter kita gitu ya. Nah di Solid pun ada seperti itu. Nah settingan-settingan itu gunanya untuk mempercepat kinerja kita. Nah lalu settingan tersebut itu bisa kita save, lalu kita simpen di flash disk. Lalu settingan itu istilahnya sebagai jimat kita gitu ya. Kalau dulu saya pakai untuk lomba, waktu saya kuliah dulu ikut lomba, CAD/CAM, itu settingan saya, itu saya simpan di flash disk ketika saya lomba menggunakan PC panitia. Dan setelah saya tanyakan ternyata diperbolehkan. Nah, flash disk itu saya tancapkan, settingan itu saya running ke eh, SolidWorks yang ada di PC tersebut. Jadi, software SolidWorks yang ada di PC lain, setelah kita tancapin flash disk itu, yang ada isinya settingan kita running di situ, nanti SolidWorks-nya akan sesuai dengan settingan SolidWorks kita di PC kita. Jadi kita pindah ke beberapa device pun nggak masalah gitu. Dan itu bisa kepakai ketika kita sertifikasi juga. Mau CSV, CSVP, yang mana itu menggunakan settingan kita merasa ya kita punya sesuai dengan feel kita juga. Jadi nggak balik ke settingan awal lagi. Soalnya settingan awal SolidWorks itu adalah settingan yang memang dasar banget. Gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh nih, misalkan kita mau membuat part gini ya. Nah, dapat di sini misalkan saya membuat apa ya misalkan ya bola misalkan ya. Nah, saya kalau teman-teman di sini kalau membuat lingkaran apakah mengarah ke sini circle ini? Nah, biasanya pada umumnya biasanya kalau kita di awal-awal belajar itu kan kita selalu berpatokan di sini ya kalau membuat sketsnya ya. Ngambil di sisi ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa nanti itu bisa kita menggunakan klik kanan tahan ya. Di sini ada pilihan sketsnya ini ya. Nah, apakah di sini ada yang sudah mencoba seperti ini? Jadi ngambil sketsnya itu nanti dari sini? Belum ya? Nah, kalau kita sudah Belum, terbiasa, Pak. belum Ge? Masih lah. Oke. Nah, kalau kita besok sudah terbiasa, mau lomba ataupun mau sertifikasi, itu kita dituntut untuk cepat dan benar.
Nah, lama-lama kita nggak bakal ini, nggak akan ngikutin aturan yang standar gitu ya. Kalau kita butuh lingkaran, malah kita ngambilnya di circle di sini ya. Kita ambil di sini, terus kita tarik ke sini. Nah, gini kan ya. Nah, kalau saya sudah dulu awalnya gitu, lama-lama kok ini ya, kelamaan gitu. Akhirnya saya pakainya klik kanan tahan. Mungkin teman-teman coba aja. Mungkin kalau SolidWorks 2020 ke atas udah sama ini fiturnya. Klik kanan tahan, terus kita arahkan sedikit gitu ke segala arah. Nah, di sini ada settingan sketch-nya. Mau kita pakai yang lingkaran ya ada di sini, kita arahkan ke kanan, maka dia jadi lingkaran. Kalau kita butuh garis, maka kita klik kanan tahan, kita arahkan ke garis ini. Klik. Nah, jadi garis, terus kita bikin garis. Oke. Nah, di situ eh, sepele, tapi biasanya kalau kita di dunia kerja, ataupun kita ikut lomba, ataupun sertifikasi, itu ada sepersekian detik itu lumayan, gitu ya. Karena itu nanti kebiasaan, karena kita kan pakainya klik kanan tahan ini. Nah, itu settingannya ada di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengcustom itu ada di sini ya. Di simbol gerigi ini ada pilihan panahnya itu. Kita klik panahnya, lalu kita pilih customize. Oke. Setelah itu ada yang pilihan mouse gestures. Nah, di sini ada yang langsung ngikutin, Mas Ilham mungkin, atau teman-teman, Mas Hakim. Sudah, Pak. Nah, Ngikutin, Pak. oke Mas Hakim. Ketemu ya Mas Hakim ya? Lokasinya Ketemu, ketemu Pak. ya? Nah, oke ketemu. Alhamdulillah. Nah, di sini ada 4 tampilan ya. Ada tampilan part, sketch, drawing, sama assembly. Nah, kalau kita ini ya. Nah, karena kita barusan membuat part ya, maka nanti kalau kita klik kanan, nah contohnya yang ini, yang sketch. Sketch ini, itu punya saya tadi kan munculnya ini ya. Nah, karena apa? Karena proses sketching, maka klik kanan tahannya, munculnya ini. Oke, nanti kalau saya sketchnya udah selesai, nanti klik kanan tahan akan munculnya yang ini. Nah, kita, nah ya. Nah, sekarang pertanyaan, Pak, apakah ini bisa di custom? Bisa. Kalau misalkan teman-teman nggak suka tampilannya yang ini, Pak, saya nggak butuh itu, Pak, nggak butuh yang ada ini ya. Misalkan saya nggak butuh rectangle ini, saya butuhnya misalkan yang lain. Apa misalkan saya butuhnya itu eh ellipse misalkan ya. Ya kita bisa klik di sini. Kita bisa ganti ini semau kita, posisinya diganti pun bisa, ataupun ini ganti juga bisa. Contohnya misalkan eh pastikan semua tools-tools yang sering Anda gunakan itu tampilkan di situ, di sini ya. Jadi Anda nggak perlu nyari-nyari. Jadi tinggal klik kanan tahan, arahkan. Klik tahan kanan, arahkan. Contohnya nih, misalkan saya butuh ini ya, apa ya, polygon misalkan, bentuk polygon, saya masukkan di sini untuk menggantikan corner rectangle. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik di search for ini, ya, terus kita ketik polygon. Nah, maka muncul polygon di sini ya. Nah, caranya kita klik kiri, tahan, lalu kita arahkan ke sini yang mau kita pindah. Contohnya ini. Kalau sudah muncul tanda plus, kita lepas. Maka corner rectangle sebelumnya akan hilang tergantikan dengan polygon. Gitu ya. Nah, ini tampilan ini sesuaikan dengan tools yang sering Mas-Mas gunakan. Ya, jadi Mas-Mas nggak perlu nyari di sebelah kiri
atas itu ya. Oke, jadi tampilkan yang sering dipakai, tampilkan di sini. Kalau misalkan sudah mahir betul, sekarang naik level lagi, Mas-mas bisa menggantinya yang awalnya 8 menjadi 12. Klik. Nah, ini jadi banyak banget. Jadi muncul di awal semua nih. Nah, itu sesuaikan dengan selera teman-teman. Misalnya teman-teman merasa, wah ternyata ada tools-tools yang harusnya saya gunakan terus tapi belum muncul. Nah, SolidWorks sudah menyediakan mouse gesture ini sampai 12. Dan ini bisa Anda custom sesuai dengan keinginan mas-mas. Dengan tujuan supaya nanti mas-mas dalam bekerja itu lebih cepat pekerjaannya dilakukan menggunakan mouse gesture ini. Oke, jika sudah di-OK-kan, ya di-OK, maka kita coba tuh poligonnya sudah muncul di sini, maka bisa kita pakai. Nah, ini ya, itu terkait mouse gesture. Nah, mouse gesture itu bisa kita simpan settingannya. Gimana Pak caranya? Caranya adalah di sini ya. Ini kita kembalikan dulu. Nah, di simbol ini ya, home, oke. SolidWorks Resources yang gambarnya rumah ya. Oke. Nah, di situ kita klik, lalu kita pilih SolidWorks Setting Wizard. Nah, kalau sudah ketemu SolidWorks Setting Wizard, kita klik itu, lalu munculnya seperti ini. Ada pilihan Save, Restore, Reset. Nah, kita pilih yang Save ya. Kita pilih Save, lalu kita pilih Next. Nah, ini tinggal teman-teman isi sesuai ini ya. Tempatnya di mana? Kita simpan di mana ya lokasinya ya. Lalu silakan berikan nama sendiri, bebas. Oke, kalau sudah di save. Contoh misalkan nih, saya save di sini di E. Sekarang saya isi misalkan tanggal 16. Nah, saya save. Nah, jangan lupa di sini bisa kita centang semua. Nah, salah satunya adalah mouse gesture ini ya. Nah, ini bisa kita centang lalu nanti kita simpan. Kalau sudah kita finish. Kalau sudah klik finish, maka muncul notifikasi setting wizardnya tadi sudah tersimpan. Kita oke. Nah, filenya tadi kita lihat di foldernya tadi di sini. Oke. Nah, di sini ini bisa kita simpan di flash disk kita. Kalau sudah kita simpan di flash disk, kita bisa menyalakan SolidWorks ini dengan settingan kita sendiri tadi. Contoh nih, cara mengaktifkannya tadi setting wizardnya di device lain supaya itu nanti SolidWorks di device tersebut itu mengikuti aturan kita. Caranya adalah buka SolidWorks-nya, setelah itu kembali lagi ke sini SolidWorks Setting Wizard, tapi pilihannya adalah Restore. Nah, setelah kita pilih Restore, kita pilih Next. Ini jangan lupa dicentang semua. Lalu kita pilih Browse. Lalu kita cari ininya, file setting wizardnya tadi ya. Kalau sudah, kita oke, open, lalu kita next, ada pilihannya. Mau nggak nih diiyain? Kalau dia di oke. Udah selesai. Nanti settingannya semua kan. Settingan SolidWorks-nya yang di device baru itu akan menyesuaikan sesuai dengan settingan SolidWorks kita semula tadi. Jadi kita tidak perlu men-setting ulang
semua pengaturan yang sudah kita setting di awal. Oke, jadi kalau kita sudah lama menggunakan SolidWorks, settingan-settingan kita yang sudah kita simpan, itu bisa kita gunakan lagi di device yang baru. Jadi kita nggak perlu mengulang settingan lagi ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Mas-mas? Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke tips and trik berikutnya? Izin bertanya Pak, Oke, monggo Mas. Eh, di SolidWorks saya kan settingannya tuh selalu inci ya Pak kalau awal tuh Pak. Oke. Biar kalau mau sketch kan nanti harus pindah ke tuh biar terus gimana ya Pak? Oh ya, oke. Itu coba ya saya ingat-ingat lagi ya. Itu coba Mas Haki buka ini ya, eh, simbol gear itu ya, option itu ya. Di sini option, Sudah Pak. lalu pilih hmm, wait. Oh di sini pilih dokumen properties. Oh iya Setelah Pak. itu di situ ada pilihan unit system. Mungkin punya Mas Haki masih IPS ya. Iya Pak. Nah itu diganti MMGS. Oh, Insya Allah oh. nanti ketika kita pilih MMGS, kita oke. Insya Allah nanti satuan di awal ketika kita buka, dia langsung MMGS. Gitu ya, Mas Haki dan teman-teman. Jadi Baik itu Pak. cara mengubahnya. Oke, jika sudah. Tapi gini, Mas Haki dan teman-teman. Misalkan nih, itu ini saya buka baru ya. Misalkan asumsinya Mas Haki tadi tampilannya tadi adalah kita bikin part, tapi inci ya. Asumsinya ini saya ganti inci dulu ya. Ini saya ganti ya. IPS. Nah, saya ganti IPS. Saya ganti inci ya. Misalkan nih, eh saya membuat sebuah lingkaran gitu ya. Saya membuat bola. Ini tips and trick terkait kalau kita sudah terlanjur membuat, tapi udah panjang nih prosesnya. Tapi kita nggak tahu nih ternyata satuannya salah. Misalkan ini 1 inci. Nah, 1 inci ya misalkan ya. Nah, ini saya revolve. Jadi bola nih misalkan. Nah, ternyata kita asumsinya membuat sebuah objek yang sudah kompleks, ternyata udah jadi nih, udah jadi 3D-nya. Misalkan Mas Haki dan teman-teman membuat objek apa ya, misalkan bilahnya pesawat misalkan, ataupun mesin apa kayak bebas, objek yang sudah jadi dan itu udah ruwet banget gitu prosesnya. Ternyata baru sadarnya ketika objeknya udah jadi. Lah kok satuannya salah? Harusnya saya pinginnya milimeter. Tapi Mas Hakim bikinnya pakai inci. Nah, waktunya udah mepet nih. Apa yang harus Anda kerjakan? Kira-kira Mas Haki kalau di posisi itu ngapain, Mas? Bikin ulang? Dulu karena Bikin. belum tahu ngulang Pak. Oh, kalau sekarang udah tahu, ngapain Mas Haki? Mungkin langsung ke cara cepatnya Pak, tapi belum tahu sih Pak. Oke. Jadi, kalau kita belum tahu, mungkin kita ngulang ya. Nah, padahal di SolidWorks ada ininya, ada tipsnya ya. Jadi kesalahan kita di awal itu adalah kita seringkali tidak ngecek satuan yang kita pakai. Nah, padahal itu eh, saya anjurkan ke teman-teman ya, dan diri saya sendiri dulu juga belajar dari kesalahan. Sama Mas Aki, saya dulu juga gitu. Udah jadi, ternyata satuannya salah. Saya bikin ulang.
Dulu itu saya sampai saya gitu. Terus, aduh, ya gimana ya? Udah terlanjur. Ternyata di sini tuh ada yang namanya skill. Ya. Jadi di sini kalau misalkan kita salah, ini ya. Nah, kita pinginnya misalkan, atau jangan inci ya. Misalkan kita pakainya senti aja di paling gampang. Ini saya edit. Satuannya sudah senti. Misalkan ini saya radiusnya 10. Ya, 10 senti. Nah, padahal saya butuhnya 10 mili gitu ya. Jadi kalau 10 senti ke 10 mili, kita kurangin berapa ya, Mas Aki dan teman-teman? Kalau 10 senti, kalau dijadikan 10, kalau 10 senti, berapa mili? 100 ya. Iya, Pak. Nah, kalau 100, kita butuhnya, padahal kita butuhnya 10 mili, kita nggak butuh 100 mili. Karena ini kan satuannya tadi inci, apa, senti ya, radiusnya 10 senti. Padahal saya butuhnya 10 mili. Caranya gimana? Bisa Pak, gampang Pak. Ya udah, 10 senti ini jadikan 1 senti. Karena 1 senti sama dengan 10 mili. Oke, itu kalau contoh yang simpel. Kalau angkanya koma, nah itu yang susah. Nah, kalau ini 10 senti, saya pinginnya 10 mili, kita bisa pakai yang namanya menu scale. Ya, di sini lokasinya ada kita cari di sini ya. Kalau kita carinya susah, lokasinya di mana, kita bisa menggunakan cara di sini. Klik di sini, ini ganti yang komen, nanti munculnya ini, hitam ya. Lalu kita ketik scale. Nah, kalau sudah muncul, kita pilih yang mata ini ya, simbol mata. Show comment location. Kita klik itu, dan mouse-nya jangan digerakkan. Klik, tapi mouse-nya jangan digerakkan ya. Klik, lepas. Mouse kita akan digerakkan oleh SolidWorks. Lokasi scale-nya itu ada di mana? Secara otomatis. Nah, ketemu nih di sini. Kita pilih scale. Nah, kita pilih yang centroid. Terus kita pilih, karena tadi 10 senti, butuhnya 10 mili, maka kita bagi aja 10. Jadi diperkecil, skalanya 1 banding berapa? Dibagi 10 ya? 10 atau 0,1 ya, sorry. Harusnya dia lebih kecil. Kita oke. Nah, jadi dia eh, sudah terskala menjadi lebih kecil. Yang awalnya 10 senti menjadi 1 senti ini harusnya. Oke, jadi seperti itu Mas Haki dan teman-teman. Jadi kalau memang ke depan nanti teman-teman mengalami seperti itu, nggak usah panik. Kita scale aja, sedikit kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita nggak perlu nggak bikin ulang gitu, teman-teman ya. Oke, itu terkait materi pertama, yaitu save and ini ya, setting wizard tadi ya. Itu tujuannya adalah untuk kita supaya kalau kita punya settingan atau pengaturan-pengaturan SolidWorks agar nggak perlu nyeting ulang di device yang lain. Itu ya teman-teman. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya sampaikan materi yang berikutnya, tips and trick yang lain. Dan semua tips and trick ini saya tujukan agar nanti teman-teman itu bisa dipakai untuk segala hal ya. Kerja pun bisa, sertifikasi pun bisa, CSPA, CSVP bisa dipakai. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya sampaikan materi yang kedua, yaitu terkait template part dan drawing 2.2 ya. Oke, kita buka ininya. Nah, ini perintahnya. Mungkin teman-teman bisa dibaca di file MS Word yang sudah saya berikan. Langsung kita coba aja saya.
Nah, nah kalau kita buka tampilan SolidWorks di awal, itu tampilannya seperti ini ya. Meskipun ini punya saya buat settingan dark mode ya, karena mata saya nggak seberapa kuat kalau lihat yang terlalu terang gitu ya. Makanya saya setting tampilannya dark supaya nggak ini ya di mata saya ini terlalu light itu capek saya. Jadi nanti teman-teman kalau mau setting itu ya bisa aja ya di setting aja ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau mau nyeting itu bisa di setting di color di sini ya. Lokasinya ada di sini, option, terus di color, ya. Lalu bebas ya mau dipakai apa ya. Nah di sini ada pilihan banyak, light, medium, dark. Nah itu nanti teman-teman sesuaikan aja ya, sesuai dengan keinginan kondisi teman-teman masing-masing. Oke, balik lagi ya terkait yang ini ya. Materi yang kedua adalah part template. Nah, kalau kita membuat part di awal di SolidWorks pasti kita ini ya pakai yang ini ya, new. Nah, tampilan dasarnya adalah seperti ini. Ada part, assembly, drawing. Oke, part, assembly, drawing. Nah, di pojok kiri bawah ini ada pilihan advance. Kalau besok kita punya settingan sendiri, sudah lama bekerja, dan perlu ada template baru yang memang khusus untuk kita, itu kita bisa manfaatkan ini ya, fitur ini ya. Kita pilih advance. Nah, kalau punya saya ini ada ini ya, saya ini warna ini ya. Nah, send design template. Kalau teman-teman buka SolidWorks-nya teman-teman masing-masing, kemungkinan ini nggak bakal ada ya. Yang ini, punya saya ini nggak bakal ada. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena dulu waktu saya di industri, satu software bisa dipinjam banyak orang. Satu SolidWorks bisa dipinjam banyak orang. Nah, terkadang user lain itu tidak sengaja mengubah settingan punya saya. Nah, ketika saya menggunakannya lagi, kok banyak settingan yang sudah dirubah-rubah dan mereka secara nggak sadar eh, mengubah settingan saya secara permanen. Akhirnya ketika saya mau menggunakan lagi, itu akhirnya saya men-setting ulang, gitu ya, teman-teman. Nah, ternyata saya dari situ, pengalaman dari situ saya cari cara gimana caranya biar punya saya itu nggak diubah-ubah sama orang, gitu ya. Akhirnya saya bikin template seperti ini sendiri, gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan kerja saya pada saat itu mau menggunakan SolidWorks punya saya, mereka teman-teman saya suruh pakailah yang ini, jangan pakai yang punya saya ini, gitu ya. Nah, nanti ke depan teman-teman juga bisa menggunakan itu. Ya. Ada yang sudah melihat ini, apakah munculnya cuma dua mungkin punya teman-teman ya? Betul, Pak. Templates sama Betul, MPD, betul? betul, Pak. Oh Betul, Pak. ya. Nah itu besok kalau mau bikin seperti ini bisa ya Mas, Mas ya. Jadi itu settingan khusus milik Mas pribadi. Kalau saya biasanya membuatnya itu ada beberapa dulu itu, tergantung dari klien. Kalau saya ada job gitu ya, yang mana mereka punya khusus harus template seperti ini. Saya biar nggak salah, saya buatkan template satu lagi di sini sesuai permintaan klien. Gitu. Oke, caranya gimana membuat seperti ini? Nah, itu teman-teman bisa ikutin ini ya. Nah, pertama kita buka option, lalu sistem option, file location. Nah, kita coba dulu ya, option di sini ya. Ini kita tutup, kita pilih option, lalu kita pilih file location, sini. Apakah diikutin? Kalau diikutin saya pelan-pelan, Mas, Mas. Atau belajarnya nanti ketika udah selesai, baru saya ini Pak. Ini Bapak terusin aja nggak apa-apa. Nanti kami belajarnya setelah ini aja recordingnya selesai. Saya ngikut teman-teman aja. Mau diikutin langsung atau nunggu selesai dulu aja nggak apa-apa. Manut, Mas-mas maunya yang kayak gimana?
Mau dilanjut atau pelan-pelan? Mungkin dilanjut nggak Pak? Lanjut Dulu aja aja. ya. Ya, Oke, Pak. siap. Nah, setelah kita pilih option, lalu file location ya. Lalu tampilannya nanti ini ya, kita pilih ini. System option sudah kita pilih, lalu file location. Lalu apa? Add. Nah, kita pilih add. Pilih folder yang sudah, pilih folder yang dibuat sebelumnya. Lalu kita pilih OK. Nah, saya ini pasti punya teman-teman, cuma ini ya, yang atas ya, adanya ya, C, program data, bla bla bla. Nah, folder yang C, program data, SolidWorks 2024 template ini adalah ini, punyanya si ini, template sama MVD, dua ini. Oke, nah yang Sanderson template ini yang mana? Itu adalah di sini lokasinya. Master database Sanderson template. Nah, saya buat dulu. Misalkan teman-teman nih, saya buat ya, misalkan di E, terus saya buat folder baru, misalkan ITDA. Setelah itu saya masuk lagi ke folder, misalkan Mas Fayaki, misalkan. Fayaki. Nah, coba kalau sudah saya buat foldernya, lalu saya add ini ya. Add, lalu saya masuk ke folder yang barusan saya buat, ITDA, Fayaki, select folder. Nah, muncul ya di sini ya. Lalu kita pilih OK. Nah, ketika kita pilih OK, ada notifikasi untuk meyakinkan kepada kita akankah Anda ingin membuat ini ya, patch baru di folder ini, kita pilih ya. Nah, kita coba. Sorry. Oke, belum muncul, no guys. Kalau saya tutup dulu, saya buka solidnya. Belum muncul. Saya coba copy salah satu file misalkan. Misalkan saya copy beberapa ini. Misalkan saya copy semua. Saya taruh di sini. Nah, kita lihat di sini muncul ya, Mas ya, Mas Payak, Mas Aki. Akhirnya template folder yang saya buat, yang saya gunakan menggunakan nama Mas Fayaki, ini sudah muncul ya. Ternyata harus ada file template yang harus dimasukkan ke folder baru tersebut supaya dia bisa kebaca di sini. Oke, jadi di sini misalkan Mas Fayaki eh, punya template settingan sendiri, template part, template eh, apa drawing itu bisa dimasukkan di foldernya sendiri. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lain mau pinjam, bisa disuruh membuat seperti ini, misalkan Mas Rian, Mas Yuda dan sebagainya nanti bisa bikin aja sendiri masing-masing di sini. Jadi kalau misalkan satu device SolidWorks mau dipakai bareng-bareng, teman-teman sudah bisa punya settingan sendiri-sendiri dan sudah disimpan di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Dan ini tujuannya untuk ini ya, supaya kita nggak saling menggunakan settingannya orang gitu sih. Dan ketika kita sertifikasi pun bisa kita gunakan ini. Jadi settingannya bisa kita masukkan di situ.
Ataupun kita tugas akhir pun bisa membuatnya gitu ya. Kalau misalnya khusus, oh Mas Fai nih, Mas Haki mau bikin gambar 2 dimensi, pakai template sendiri, template drawingnya gitu ya. Nah, jadi Mas Haki cukup buka itu aja. Nah, nanti di sini tinggal kasih namanya sendiri. Misalkan ini ganti Mas Haki, ganti Mas Haki, gitu ya. Jadi nggak saling tindih punya teman gitu. Dan ini juga bisa dipakai untuk eh, sertifikasi gitu ya. Oke, itu terkait bagaimana membuat template part ataupun drawing yang ada di tab sini ya. Jadi kita nggak melulu menggunakan standar yang punya punya SolidWorks ini ya. Jadi kalau besok, ya besok kita sudah banyak kebutuhan dan yang memang harus kita pelajarin itu, ya kita bisa menggunakan ini ya, yang advance, terus kita bisa menggunakan folder ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, jika sudah kita lanjut ke berikutnya. Tips and trick selanjutnya itu terkait ini ya, 2.3 ini ya, menambah komponen ke desain library. Nah, kita buka MS Word-nya. Nah, sebelum saya lanjutkan, tujuannya untuk apa sih sebenarnya ini add component to design library? Nah, kalau kita cermati di beberapa ini ya, mesin gitu ya. Contohnya nih, kayak motor misalkan nih ya. Dulu saya ambil contoh aja dah, Supra gitu ya. Supra, Honda Supra dulu, contohnya adalah Supra X sama Supra Fit. Kalau kita lihat, itu kan mirip ya. Banyak komponen atau spare part yang sama, meskipun nggak semua, tapi mayoritas banyak yang sama. Oke, tapi nggak semua. Nah, ternyata ketika saya cermati di dunia industri saat saya kerja itu, saya membuat beberapa produk selama saya bekerja itu, ternyata produk A dengan produk B itu 70% komponennya itu sama. 30% berikutnya itu berbeda. Nah, kalau kita memiliki kondisi tersebut, ada langkah baiknya kita membuat yang namanya komponen yang dimasukkan ke library-nya SolidWorks. Ya, komponen yang mana? Komponen yang sama, yang sering kita gunakan selama kita bekerja. Salah satu contohnya adalah screw, misalkan. Nah, screw itu kan sering dipakai di beberapa alat ya. Nah, supaya kita nggak redundant atau berulang kali kita membuat itu, cukup nge-save-nya, savingnya cukup satu saja gitu ya. Nanti bisa sering kita pakai. Jadi filenya cuma satu, nggak perlu kita save, save ke banyak tempat. Cukup satu itu bisa kita gunakan seringkali di produk-produk yang lain. Itu tujuannya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin Mas coba. Nah, Mas coba klik Design Library di sini. Nah, Design Library apakah punya teman-teman ada yang ini komponen? Mungkin punya Mas Aki, ada nggak Mas Aki? Nggak ada, Pak. Punya Mas Aki adanya apa aja? Adanya desain library, list, Pak. Mm-mm. Terus toolbox Mm-mm. sama SolidWorks content, Pak. Udah itu aja ya. Ya, Nah, komponen nggak ada ya Mas ya? adanya 3D komponen. 3D komponen. Ya, Oh ya, oke. Nah, secara standar kurang lebih seperti yang Mas Haki sampaikan ya. Nah, kalau kita lama-lama sudah kerja lama, terus mengetahui ada sebuah permasalahan, ini nggak bisa tadi diselesaikan secara lebih sederhana gitu. Salah satu contohnya adalah yang sekarang adalah part atau komponen yang sering dipakai di beberapa produk. Nah, itu cukup kita buatlah seperti ini.
kita bikin folder baru. Nah, ini foldernya saya kasih nama komponen. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di sini. Master database komponen. Nah, cara membuatnya gimana? Itu coba di sini ya. Kita buat sebuah part. Nah, ini. Lalu simpan di folder yang telah dibuat sebelumnya. Oke, ya udah kita coba bikin part baru misalkan apa ya? Misalkan kita bikin part iseng aja ya. Misalkan ya tadi eh, bola lagi ya. Misalkan ini adalah ring gitu ya. Kita bikin ring kan seperti ini. Asal ya. Lalu kita simpan di mana? Folder ya. Nah, kita simpan di folder. Misalkan saya buat foldernya baru di tadi kalau punya saya tadi yang komponen itu ada di sini ya. Komponen. Nah, di dalamnya ada banyak bla 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 ini ya. Nah, ini komponen yang sering saya gunakan ketika saya kerja di industri dulu. Oke, buktinya apa, Mas? Buktinya adalah ini ya. Ketika saya buka yang tadi komponen, nih, itu foldernya di sini dalamnya sini. Itu semua ini adalah ini. Nah, sama kan? Nah, ada si komponen, pending post, castor, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya saya membuat baru gitu ya, misalkan saya buat foldernya sama ya tadi yang di sini. ITDA, Mas Fai Haki, di sini ada, misalkan di sini ya, bikin Haki komponen gitu ya, komponen. Nah, saya taruh di sini ya. Ini saya simpan, saya letakkan di foldernya Mas Haki tadi ya. TDA, Haki komponen, misalkan washer plate ring gitu ya. Kita save. Nah, ketika sudah save, kita tutup misalnya. Lalu kita buka di sini add file location. Oke, kita arahkan ke folder yang tadi. Lokasinya ada di sini. Ini oke. Nah, sini muncul Haki komponen. Setelah Haki komponen muncullah di sini washer plate ring. Kita tarik sini, kita buka. Nah, misalkan ini part ini sering kita gunakan di beberapa project berikutnya. Cukup kita tarik aja dari sini. Kita nggak perlu cari filenya, lokasinya di mana gitu tadi, nggak perlu. Jadi nanti akan muncul di sini semua ya. Oke, jadi itu salah satu eh, hal penting ketika kita besok kerja di industri, khususnya di bagian mechanical engineer. Jadi ini sharing beberapa pengalaman selama saya dulu kerja di industri, menemukan beberapa hal yang menjenuhkan ya. Oh, gini-gini terus. Apa nggak bisa sih dibuat yang lebih simpel? Ternyata bisa ya. Seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, terus kita save lagi di semua. Jadi cukup kita letakkan di library SolidWorks ini gitu ya. Jadi kita sudah nggak perlu mengingat-ingat lokasinya ada di mana gitu ya. Jadi kita sudah bisa narik dari sini. Meskipun SolidWorks juga sebenarnya punya toolbox. Ya, toolboxnya ada di sini ya. Toolbox itu kita klik, lalu kita pilih Add in Now. Tunggu sejenak, lalu maka muncul di sini banyak ya. Mau ada yang ANSI, ANSI INS atau metrik, yang standar Amerika, macam-macam ya di sini ya. Nah, di dalamnya di situ ada banyak komponen yang sifatnya umum ya. Contohnya kayak bearing, bolt and screw, dan sebagainya. Ini sudah ada banyak. Cuma kalau misalnya kita nggak ada yang sifatnya custom, kita sendiri, nah itu tadi caranya membuatnya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contoh ini ya.
yang bawaan solid ya. Sorry, bukanya di sini ya. Di atas sini, klik open read only. Nah ini kalau ini bawaan SolidWorks ya. Kalau misalnya kita mau custom ya, kita bisa lakukan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Jadi kalau kita nggak akan menggunakan beberapa toolbox yang memang sering digunakan di pasaran dan di SolidWorks ada, ya silakan dipakai. Kalau kita mau custom, baru kita custom menggunakan cara yang saya sampaikan tadi. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Aman ya? Lanjut, lanjut tips and trick lainnya ya. Pak. Oh ya, silakan. Ya Mas Haki. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau jenuh, nanti kita coba ini ya, eh, latihan CSWA ya. Di sini ada yang sudah CSWA sebelum ke CSWP? Oh iya, kalau boleh tahu Mas Haki semester berapa? Saya semester 4, Pak. Oh, Mbak. Iya. Teman-teman yang lain rata-rata semester berapa? Nggih? Semester 4, Pak. Semester 4 ya, rata-rata semua ya? Oke, jadi masih ini ya, masih bisa pakai SolidWorks di awal-awal ini ya. Untuk ini ke depan ya, untuk TA ataupun ini ya, untuk mata kuliah capstone design ya. Oke, selanjutnya, hmm, tapi CSWA belum ya, Mas ya? Belum pernah, Pak. Oke, oke. Setelah ini saya kasih ini ya, eh, tes lah. Kita kerjakan bersama gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan sambil ngikutin di rumah ya silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Selanjutnya terkait ini ya. Nah, ini ya tips and trick terkait bagaimana cara menampilkan dimensi dari objek yang kita buat sebelumnya ke drawing supaya cepat keluar dimensinya. Oke, nah contohnya seperti ini. Oke, kalau kita sudah membuat 3D, pastikan kita dipaksa untuk membuat dua dimensinya ya, buat apa? 2D drawingnya ya, atau yang namanya DED ya, Detail Engineering Drawing. Nah, proses itu adalah proses di mana kita menyajikan ke pembaca supaya pembaca itu tahu 3D yang kita buat, supaya itu bahasa penerjemah gitu aja ya, menjembatani tim kita yang selaku eksekutor di lapangan yang akan merealisasikan 3D kita menjadi objek yang ada sebenarnya gitu ya. Nah, untuk proses membuat dua dimensinya tadi itu di SolidWorks sebenarnya sudah disajikan cara cepatnya. Cuma terkadang kita di awal-awal itu nggak tahu. Jadi kita biasanya membuatnya manual gitu ya. Nah, misalkan kita membuat 3D-nya misalnya seperti ini aja deh. Simpel ya, misalkan gini. Ini 100 misalkan. Sini 200. Misalkan di sini saya berikan lingkaran dengan dimensi 50. Oke. Lalu saya extrude, sorry, dengan ketebalan 10 mili. Oke, ini sudah ya. Saya buat nih seperti ini. Nah, masih ingat ya dimensinya ya, 10, 250, tebalnya 10. Ini kita save.
Saya masukkan ke folder sini, part 1 misalkan. Save. Nah, lalu ini kita buat dua dimensinya ya. Caranya gini ya. Klik ini, terus kita pilih ini ya, make drawing from part. Nah, ini kita pilih bebas ya ukurannya ya. Mau pilih apapun bebas, saya pilih A4 portrait dulu ya. Nah, atau landscape dah. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan SolidWorks drawing. Nah, kalau sudah, kita fokus yang di sisi sini ya. Kanan atas, di sini ada part 1, tampilannya ini ya. Front, top, back, dan sebagainya. Ini saya pilih yang front view. Kita klik kiri, tahan, tarik ke sini. Nih. Oke, jika sudah, maka SolidWorks akan menawarkan ke kita mau menampilkan proyeksi yang lain kah? Kalau iya, kita klik aja, misalnya sini, klik. Mau lagi yang lain, kita arahkan. Mau ke sini, mau isometric view, klik. Kalau sudah, oke. Ini dipindah. Nah, kalau cara lama, mungkin kita pakai cara ini ya, manual ya, Smart Dimension. Kita berikan ini. Nah, ini, ini ya. Nah, ini adalah cara manual. Nah, bayangkan kalau ini banyak dimensinya. Jadi, kita akan, apa ya, wasting time ya. Nah, kalau ini saya contohkan yang sederhana saja. Nah, misalkan, cara cepatnya gimana, Pak? Cara cepatnya adalah kita bisa mengklik ini, ya, permukaan ini ya, dimensi ini. Setelah itu kita klik biasa, terus kita pilih annotation, lalu kita pilih model item. Oke, nah muncul ya, otomatis. Kalau sudah kita pilih oke. Nah Pak, masih berantakan tempat Pak. Oke, caranya gimana cara ngerapikannya? Klik di sini, yang di daerah yang dalamnya garis biru ya. Oke, klik sini, lalu Ctrl A, lalu muncul ini. Nah, lalu pilih yang ini, Auto Arrange Dimension. Kita klik, dan dia nata versi dia gitu ya. Tuh. Kalau kita nggak cocok, ya misalkan kita taruh sini, ya silakan bisa. Jadi dia menata sesuai dengan penataan yang versi dia, rapinya versi SolidWorks gitu ya. Pak, yang sini belum muncul. Oh ya, belum muncul. Nah, sebenarnya ini bisa kita buat manual aja ya, karena di sini cuma satu gini ya. Tapi kalau nggak mau ya, kalau misalnya di sini asumsinya adalah banyak dimensi yang harus ditampilkan, caranya sama ya. Klik ini, model item, maka dia muncul. Oke. Itu adalah cara cepat kita mengeluarkan dimensi di detail engineering drawing, di SolidWorks drawing. Jadi kita nggak perlu manual, jadi kita bisa otomatis mengeluarkannya. Pak, misalkan saya nggak mau nih dimensi yang 50 ini keluar. Bisa, kita kembali ke 3D-nya tadi. Nah, kita edit aja. Edit sketch. Nah, di sini itu ada dimensi yang warnanya merah, sorry, hitam semua ya di sini ya. Nah, sebenarnya dimensi warna hitam itu ada maknanya. Ya, kenapa kok SolidWorks memilih warna hitam? Kok nggak warna yang lain? Itu pasti ada alasan.
saya dulu sempat skeptis gitu ya. Kenapa sih kok kalau yang dianggap sudah fix di SolidWorks itu warnanya hitam? Oh nggak warna lain. Ternyata misalkan contohnya yang dimensi 100 ini saya hapus. Saya lalu berikan dimensi baru di sini. Ya, ini ada pilihan ini. Mark dimension to be imported into a drawing. Nah, artinya apa? Dimensi itu ditandain. Lalu dimensi tersebut bisa diimport atau bisa dikeluarkan secara otomatis ke drawing. Nah, kalau saya nggak butuh itu, bisa kita klik di sini. Klik lagi, dia nggak kepilih. Saya berikan angka 100 lagi. Saya oke. Warnanya apa? Di sini. Kelihatan nggak di teman-teman? Ini warna apa ya? Warna ungu, Pak. Nah, ungu ya Mas Rian ya. Ya. Nah, ungu sama yang hitam itu ada maknanya. Nah, kalau ini saya oke, lalu saya kembali ke drawingnya, open drawing, maka angka 100 ini warnanya apa ya? Agak semu hijau ya. Artinya, dimensi yang awalnya saya keluarkan secara otomatis itu dia hilang. Alias saya coba ya. Saya import lagi ya. Kalau yang tadi yang angka 100 dimensi 100-nya tadi warna hitam itu kita bisa import secara otomatis. Nah, sekarang dimensi 100 tadi warnanya ungu. Apakah dimensi 100 tadi bisa kita tarik secara langsung, secara otomatis? Nah, kita coba ya. Kita klik di sini, lalu pilih model item. Nah, angka 100, dimensi 100-nya di sini nggak ada. Nah, itulah yang membedakan dimensi yang bisa ditarik secara otomatis ataupun tidak. Dan ini bisa menjadikan kita kalau kerja itu lebih cepat gitu ya. Ataupun besok teman-teman kalau misalkan mepet membuat gambar dua dimensi di TA teman-teman, misalkan teman-teman TA-nya merancang bangun, itu bisa mempercepat eh, proses ini ya, pengerjaan dua dimensi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi cara-cara ini mungkin bisa dicari di awal-awal gitu ya, supaya teman-teman bisa mempercepat pekerjaan teman-teman gitu. Oke. Oke, sampai sini. Nah, ini sebenarnya yang tampil apa proyeksi sisi kanan ini harusnya nggak boleh seperti ini. Harusnya seperti yang materi yang saya sampaikan di awal ya. Itu harus dibelah gitu ya. Menggunakan section view di sini ya. Lokasinya ada di drawing, lalu section view. Nah, kita pilih yang ini ya, vertikal. Lalu kita klik di sini, klik, lalu kita arahkan ke sini. Nah, lalu kita oke. Jadi yang benar adalah yang si kiri ini ya. Di sini ada yang diarsir sama yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir ini adalah si lubang ini. Kalau yang diarsir ini adalah daging atau bagian yang solid dari ini ya. Oke. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan lagi di sini supaya dia benar-benar dia dianggap sebuah lingkaran itu kita perlu kita tambahkan yang namanya center line. Lokasinya ada di annotation, pilih center line. Lalu kita klik di sini. Atau garis ini lalu muncul ya. Nah, center line itu kalau kita tarik ke sini, dia akan ketemu dengan ini. Nah, itu ya. Nah, kalau ada center line ini, yang lokasinya di tengah-tengah garis ini, itu memberikan makna bahwa ruang kosong yang ini itu adalah sebuah lingkaran. Kalau dilihat dari sisi proyeksi sisi kanan. Kalau kita lihat dari proyeksi tampak depan, dia lubangnya seperti ini. Oke, teman-teman, eh, apakah ada yang ditanyakan sampai sini?
Kemungkinan kemungkinan belum. Belum ya? Oke. Oke. Kalau nggak ada, nah saya lanjutkan yang ketiga ya. Di folder yang ketiga yaitu eh, ini yang sering digunakan juga di industri ya, ataupun nanti teman-teman juga di sertifikasi ya. Oke, yang pertama desain table. Nah, apa itu desain table? Bentar ya, bukan. Nah, ini saya contohkan yang sederhana ya, yaitu desain ring gitu ya. Nah, kalau kita ketahui di pasaran, kalau ring kan macamnya banyak ya, ngikutin skrunya ukuran berapa gitu ya. Ada skru M sekian sampai M sekian, dan masing-masing skru itu memiliki kan pasangan ini ya, pasangan ring gitu ya. Nah, ringnya ngikutin si skru ya ukurannya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau Mas Yoga nih, Mas Riki Prayoga punya ring M8 sama M10. Cara buatnya gimana, Mas? Nah, Mas Mas Riki, apa dibuat satu-satu? Atau Mas Haki? Atau Mas Riki? Bikin satu-satu kah, Mas Riki kira-kira? Dibuatnya satu-satu, Pak. Satu-satu. Kalau misalkan Mas Riki di, misalkan asumsinya Mas Riki sedang kerja nih di sebuah perusahaan otomotif. Ternyata ringnya itu jenisnya sampai 100 gitu, Mas Riki. Kira-kira Mas Riki tetap bikin satu-satu kah? Mungkin kalau ada cara yang lebih praktis, mungkin lebih praktisnya lagi, Pak. Mungkin kan Oh, untuk sekarang belum tahu cara praktisnya gimana. betul. Mas Rizky, Mas Riki betul ini. Nah, ini ya, jalan pikirannya ya. Kalau belum tahu memang saya dulu juga gitu, Mas Riki. Saya bikinnya manual satu-satu. Ternyata kok makin lama banyak gitu. Saya akhirnya skeptis lagi. Masa sih nggak ada cara cepatnya gitu. Ternyata nemu. Nah, ternyata itu materinya adalah terkait desain table gitu ya. Kalau kita eh, menemukan apa kondisi di mana kita membuat 3D yang serupa tapi dimensinya berbeda-beda. Tapi seragam. Ya, contohnya washer ring ini ya, ring ya. Nah, kita coba aja. Misalkan ini ya, SolidWorks. Kita buka SolidWorks-nya. Nah, saya buat baru. Saya, saya buat dari tampak atas misalkan. Ini dan ini. Oke. Sketch yang pertama saya ini ya. Ini dimensinya misalkan 100 gitu ya. 100 mili. Lalu yang luar ini adalah 150 misalkan. Oke. Lalu tebelnya misalkan 2 mili misalkan ya. Atau 5 mili lah ya. Oke. Nah, kalau kita membuat seperti ini, ya, di SolidWorks itu ini ya, kalau kita membuat sebuah part, itu SolidWorks mempunyai identitas ya, atau eh, ini ya, history di sini ya. History itu apa? History adalah sekumpulan proses yang kita gunakan selama membuat project tersebut gitu ya. Nah, ini adalah ada post extrude satu. Nah, post extrude satu itu adalah untuk membuat si ini ya, ketebalannya ini ya. Oke. Nah, eh, di sini ada ini ya. Dimensinya tadi ada berapa jenis? Ada satu,
2, dan yang ketiga ini adalah ini ya. Nah, oke. Kalau yang 100 ini, di sini ada keterangan di sini ya. D1 at sketch 1. Ini artinya apa? 100 ini adalah dimensi pertama, yaitu ditulis D1. At sketch 1 ini adalah lokasinya adalah sketch 1 tadi. Sketchnya kan ada satu ya di sini ya. Lokasinya di sini ya. Ini sketch 1. Oke? Oke Mas Haki, ada yang ditanyakan? Oke, Pak. Oh ya Mas. Nah, Sama Mbak. oke, siap. Lanjut ya. Nah, ini yang 150, ini adalah dimensi 2 pada sketch 1. Oke? Kita perlu ingat. Lupa caranya gimana Pak? Kok dia ada yang 100 ini D1. D1 ini adalah dimensi yang pertama kali saya keluarkan di sketch tersebut. Kalau teman-teman ingat tadi, saya mengeluarkan dimensi yang pertama adalah dimensi 100. Lalu dimensi kedua yang saya keluarkan adalah 150. Makanya 100 ini di sini ada ini ya di primary value ini, sorry, ada identitas D1 pada sketch 1. Kalau yang 150 ini adalah dimensi yang kedua saya munculkan di sketch 1. Kalau yang tebal 5 mili ini adalah D1 pada extrude boss 1. Kenapa kok beda? Ini dimensi pertama pada extrude boss, bukan D1 pada sketch. Karena 5 mili ini ngikutnya ke extrude bossnya ini, bukan ke sketchnya ini. Gitu ya, Mas ya. Itu perlu diingat. Kenapa? Karena nanti kalau kita membuat desain tabelnya, itu kita harus ingat dimensi yang akan kita ubah itu di berapa gitu ya. Karena ini saya contohkan yang simple. Tadi dimensinya ada berapa? Ada 3. D1 100, D2 150, D3 adalah 5 mili. Nah, cara membuat custom ini ya, supaya ukurannya berbeda-beda, tapi bentuknya sama. Itu adalah caranya di sini. Insert, terus pilih table, lalu pilih yang ini ya, general table. Sorry, Excel, sorry, insert, table, Excel design table. Oke, kalau sudah muncullah seperti ini. Kita pilih yang auto create. Oke, kita oke, tunggu sejenak. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini ada 3 pilihan. Kok bisa muncul 3, Pak? Ada yang tahu kira-kira? Coba, Mas. Mas. Tebak, kenapa kok muncul 3? Karena jumlah dimensinya ada 3, Pak. Betul. Ya, betul banget, Mas Rian. Karena di objek 3D-nya tadi ada 3 dimensi. Nah, sekarang kita ditawarkan oleh SolidWorks. Anda mau mengcustom berapa dimensi? Maunya yang mana yang di custom? Misalkan 2 ini ya, D1 sama D2, alias dimensi lubang tengah sama lubang luarnya. Ya, pilih klik ini, lalu pilih shift, tekan shift and tahan, lalu pilih yang D2 sketch 1. Jika sudah, kita pilih OK. Oke. Tunggu sejenak. Nah, kalau sudah ini muncul seperti ini. Ya. Default ini apa? Ini default ini adalah bawaan pertama kita membuat yang 3D ini. D1 ini kan tadi di D1 ini adalah 100, D2 adalah 150. Nah, kalau kita mau mengcustom, ya bebas. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini
dimensi D1-nya untuk yang versi 1 kita beri caranya gimana? Sama dengan misalkan 100 ditambah misalkan kelipatan 50. Jadi B3 ini adalah miliknya 100 ditambah 50. Kita oke, otomatis menjumlahkan. Nah, kalau yang ini D2-nya yang versi 1 bebas, misalkan kita caranya sama dengan 150 ditambah 50 juga misalkan atau 100. Ya udah 50 juga. Tak oke. Nah, kalau sudah ini kita tarik ke bawah. Sreng. Ya, ini juga. Sreng. Nah, akhirnya kita memiliki variasi berapa ini? Ada 6 variasi. Pertama default, kedua ini, dan seterusnya sampai sini. Nah, kalau sudah, baru kita oke kan. Cara oke-nya adalah kita klik di posisi ini ya. Lembar kerjanya ya, bebas ya. Klik di sini, klik, tunggu sejenak. Nah, muncul notifikasi bahwa desain tabelnya yang sudah kita buat tadi sudah berhasil. Ada konfigurasi apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, dan default ya tadi ya. Defaultnya di sini nggak disebut. Oke. Lalu kita oke. Nah, cara tahunya kalau ini sudah ada 6 versi gimana, Pak? Caranya adalah lokasinya ada di sini. Configuration Manager ini ya. Oke. Kita klik di sini. Nah, di sini ada banyak ini ya, konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Hasilnya ada di sini. Yang ini contohnya yang satu ini kita buka double klik klik klik. Nah, dia lebih besar. Selain itu kita cek dimensinya apakah benar. Kita double klik ininya. Klik klik. Nah, di sini ada keluar dimensi. Pak, warnanya kok nggak hitam? Iya, ini warnanya ungu. Ada yang tahu kenapa kok jadi ungu atau apa ya, Pak? Ungu atau pink ya ini? Ada yang tahu? Kok warnanya ungu, Pak, dimensinya? Mas Rian, tahu nggak Mas Rian? Kenapa kok ungu? Kurang tahu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, oke. Atau saya balikan ke default. Nah, kurangnya berbeda. Ini. Nah, warna yang ungu itu adalah warna dimensi atau dimensi yang di custom tadi. Kenapa yang 5 ini nggak ungu? Karena dia nggak ikut di custom. Jadi dimensinya tuh gede. Mengecil, 3 makin kecil, 2 makin kecil, 1 makin kecil. Nah, seperti itu. Itu salah satu tools yang sering kita gunakan ketika kita mau sertifikasi ataupun kita di saat ketika kita bekerja. Itu nanti akan kepakai. Seperti itu. Oke, mungkin karena ini jam 12, mungkin lihat dulu ya Pak Bawang ya. Ya, kita ini sesi 1 sampai jam 12 ya, sudah jam 11 lebih 5. Ya. Mungkin kita istirahat dulu. Iya. Kemudian nanti kita akan mulai lagi jam 1 ya. Ya, silakan untuk yang Muslim mau sholat zuhur dulu, kemudian silakan untuk istirahat makan siang dan seterusnya. Tapi jangan lupa nanti jam 1 untuk hadir kembali di ini ya, di pelatihan ini. Jangan sampai ini habis makan ketiduran ya. Karena ini ilmunya ilmu mahal ya. Jadi Anda bisa tanya langsung ke ahlinya, dan saya kira ini kesempatan yang baik untuk Anda meningkatkan kompetensi. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu, Mas Pak Sandi. Ya.
Oke, siap Pak. Sebentar ini kita tutup dulu untuk sesi 1 ya. Ini 1 ini kita tutup. Silakan kita istirahat dulu sampai nanti jam 1. Kira gitu. Terima kasih tadi selama sesi 1 2 jam sudah berikan banyak tips and trick ya untuk mempercepat dalam membuat part-part dasar dan seterusnya. Jadi saya kira gitu. Katup. Oke, Silakan kalau mau live silakan. izin live ya Pak, Oke. teman-teman. Oke, baik Pak. Monggo Pak. Ya, teman-teman mahasiswa silakan kalau mau ini ya sholat sama makan dulu silakan, ada waktu 1 jam juga agar apa ya tidak sepaneng ya karena sudah 2 jam ya, memang secara psikologis 2 jam itu perlu istirahat ya. Ya silakan untuk live ya, nanti kita buka kembali forumnya jam 1 siang. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih.